terkasih, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Jumat kita. Malam hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Untuk itu, sebelum kita memulai persekutuan doa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang Tuhan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami pada sepekan yang telah kami lewati. Tuhan sudah hadir bersama kami di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Dan pada persekutuan malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami akan membaca, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada masing-masing kami dan kami siap untuk mendengar. Dan ketika kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami mohon belas kasih Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan dan akan menjawab setiap pergumulan doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Kita akan bersama-sama membacanya. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada." Ketika para murid itu berangkat dengan perahunya ke seberang, mereka dengan tenang dan percaya melakukannya tanpa takut dan khawatir. Mengapa? Karena ada Yesus bersama dengan mereka dan Yesus pula yang mengajak mereka. Namun situasi berubah dengan cepat. Di ayat yang ke-23 kita melihat, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga air masuk ke perahu dan mereka panik karena mereka dalam bahaya. Mereka bergegas membangunkan Yesus yang tetap tertidur dalam suasana genting dan berbahaya itu. Yesus bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk dan seketika danau menjadi teduh. "Hei, siapa orang ini?" Sehingga taufan pun tunduk kepadanya. Saat itu kita membayangkan murid-murid terenganga, bertanya-tanya, mungkin ada juga yang takjub meskipun hati masih berdebar-debar karena ketakutan yang belum sirna. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan sering tak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Siapa yang menyangka tahun 2020 berlalu begitu cepat? Atau bahkan terasa lambat karena tidak banyak hal yang bisa kita kerjakan seperti sebelumnya. Banyak rencana dan resolusi di awal tahun yang telah kita susun tiba-tiba tidak bisa kita lakukan. Semua harus berhenti. Bukan untuk daerah tertentu, bukan untuk kota tertentu, namun di seluruh penjuru dunia mengalaminya. Apakah kita menyadari sebelumnya bahwa keadaan dapat berubah dengan tiba-tiba tanpa pernah kita duga? Bahkan kadang-kadang mendatangkan bahaya. Seperti apa yang saat ini sedang kita hadapi. Kebiasaan lama tidak bisa lagi kita lakukan dengan sesuka hati, karena bisa juga menimbulkan bahaya. Apakah kita tetap akan berada di dalam ketakutan kita, atau kita dengan iman dan percaya kita akan melangkahkan kaki kita? Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak akan pernah berganti dan berhenti. Pemeliharaannya akan selalu ada bagi kita. Bahkan hal paling kecil pun tidak akan luput dari pandangannya. Kita tidak perlu melihat hal-hal yang spektakuler untuk membuktikan pemeliharaan Tuhan bagi masing-masing pribadi. Kita sering takjub kepada mukjizat air menjadi anggur. Namun kita lupa, kita sering abai kepada air yang memberi kehidupan kepada tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita.
Kita sering takjub kepada badai dan tovan yang dapat tenang seketika. Namun kita abai bahwa kita masih bisa menikmati malam yang tenang dalam istirahat kita. Bapak Ibu terkasih, percayalah, sekalipun keadaan berubah, bahkan dengan begitu cepat tanpa kita duga sebelumnya, sekalipun situasi dan kondisi seakan tidak bersahabat dengan kita, persoalan datang dan pergi silih berganti, hal itu tidak akan pernah bisa mengubah kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-25, ketika Tuhan bertanya kepada kita, "Di manakah kepercayaanmu?" Mari dengan iman yang teguh kita percaya bahwa ada Yesus bersama dengan kita di dalam perahu yang kita tumpangi saat ini. Tak perlu risau dan gelisah karena banyak hal yang harus berubah. Dan kita juga tidak perlu bimbang seakan Tuhan diam dan membiarkan semuanya terjadi. Percayalah bahwa Ia memelihara hidup kita. Bapak Ibu, sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat 438 mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Ia menjagamu waktu tenang atau tegang. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tetap dengan iman, kita melangkah. Sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menjaga hidup kita.